Video kali ini kita bahas kembali saham yang akan melaksanakan RUPS dalam waktu dekat ini. Dari hasil RUPS, setiap saham yang dibahas berpotensi membagikan dividen dengan yield yang menarik, sehingga memungkinkan ada potensi peluang dari momentum pergerakan harga yang dapat kita manfaatkan. Sebelumnya disclaimer, di sini saya hanya membagikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi kaliannya dan bukan mengajak Anda untuk membeli saham tersebut, not financial advice, karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda. Saham pertama ada Sinarmas Agro Resources and Technology dengan kode saham SMAR. Merupakan perusahaan atau saham dari sektor CPO dan tentu saja bisnis utamanya pengolahan produk berbasis kelapa sawit milik Sinarmas Group. Agenda RUP saham SMAR akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni tahun 2025. Jika kita melihat histori data pembagian dividen, saham ini rutin membagikan dividen. Terkadang 2 kali pembagian dari laba bersih satu periode. Terkadang hanya 1 kali saja pembagian dividen. Tetapi pada periode laba tahun 2024 kemungkinan akan membagikan dividen sebanyak 2 kali. Yaitu dividen interimnya sudah dibagikan dengan nominal 105 per lembar. Maka kemungkinan besar selanjutnya adalah dividen final dari laba periode 2024. Gimana kalau hanya 1 kali aja bagi dividennya? Sepertinya kemungkinan itu kecil. Karena Sobat Invest lihat saja tanggal ex-date pembagian dividennya. Ciri-ciri pembagian dividen interim biasanya dibagikan pada akhir tahun di periode laba bersih yang sama. Contohnya dividen 105 per lembar dari laba periode 2024 dibagikan pada bulan November 2024. Jadi kata kuncinya adalah di tahun laba periode itu masih berjalan. Kalau untuk dividen final biasanya pasti dibagikan setelah tutup buku dari laba bersih 1 tahun penuh. Dari segi kinerja laba bersih terlihat di tahun buku 2024 berhasil meningkat dibandingkan tahun 2023. Tetapi dari segi laba bersih kuartal 1 tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 tercatat menurun Sobat Invest. Langsung aja kita coba hitung potensi dividennya menggunakan data EPS sebesar 445,02 dari periode tahun 2024. Di sini terlihat dividen payout rasio konsisten sekitar 30%, maka jumlah nominal dividennya sebesar 133,5 per lembar. Jika kita kurangi dengan nominal dividen interim 105 per lembar, maka menyisakan nominal dividen hanya 28,5 per lembar saja atau dividen yieldnya sekitar 0,8% saja jika mengacu pada harga saat ini. Waduh, ternyata kecil ya jika kita hitung menggunakan payout rasio 30% Sobat Invest. Jangan kecewa dulu ya Sobat Invest, di saham lainnya pasti lebih menarik hihi. Tetapi mungkin Mimin bisa salah juga karena semua bergantung pada keputusan hasil RUPS nantinya pada tanggal 16 Juni. Pergerakan harganya saat ini ada di area support dan berhasil rebound. Tetapi secara garis besar saham ini masih cukup downtrend. Dari sisi BDM terlihat 1 bulan terakhir ada distribusi walaupun cenderung netral. Dengan valuasi PBV saat ini di 0,5, maka jika ada penurunan menembus area support setelah sideways saat ini, justru itu bisa jadi peluang yang menarik. Namun kurangnya saham ini likuiditasnya sangat kecil. Karena tadi kita membahasnya cukup panjang dan terlalu lama, Mimin persingkat saja ya. Untuk data laba bersih dan penjelasan terkait dividen final dan dividen interim tadi sudah Mimin jelaskan di saham SMAR. Saham kedua ada saham merek yang akan melaksanakan RUPS pada tanggal 16 Juni 2025. Saham ini bergerak di sektor farmasi dan kesehatan. Dari data histori dividen saham merek terlihat rutin bagi dividen 1 kali setiap tahunnya dan terlihat rutin bagi dividen di bulan Juni Sobat Invest. Tetapi penurunan laba bersih pada tahun 2024 dan kuartal 1 tahun 2025 memungkinkan ada penurunan secara nominal dividen dan dividen yieldnya di tahun ini. Kita hitung menggunakan data EPS tahun 2024 sebesar 342,55 menggunakan data payout rasio 80% dan 77% dari data 5 tahun ke belakang. Maka potensi dividen saham ini di tahun 2025 dari laba periode 2024 sekitar 263 per lembar sampai dengan 274 per lembar saham. Jika kita mengacu pada harga saat ini, maka potensi dividen yieldnya sekitar 7,3% sampai dengan 7,6%.
Tetapi balik lagi semua bergantung pada hasil RUPS yang akan dilaksanakan. Secara garis besar tren harga saham merek saat ini masih dalam fase downtrend yang cukup berat. Tetapi secara likuiditas saham ini sangat kecil, lebih kecil dari saham Smart sebelumnya. Dari segi BDMN terlihat ada distribusi yang cukup konsisten walaupun secara volume tidak terlalu besar. Dari sisi valuasi saat ini ada di PBV 1,9 kali dan PE rasio 30 kali karena terjadi penurunan laba bersih di kuartal 1 tahun 2025. Saham ketiga ada saham KKGI yang akan melaksanakan RUPS pada 17 Juni 2025. Dari data dividen saham KKGI pernah membagikan 2 kali dividen tetapi seringnya 1 kali saja. Namun melihat dividen periode 2024 yang sudah dibagikan di bulan Januari tahun 2025, besar kemungkinan ada dividen final yang akan dibagikan karena berdasarkan histori rutin bagi dividen di awal bulan Juli. Kita hitung data EPS tahun 2024 sebesar 127,04 menggunakan payout rasio 60% yang paling tinggi pernah dibagikan saham ini, maka potensi dividen finalnya setelah dikurangi dividen interim hasilnya sebesar 61 per lembar saham. Tetapi jika payout yang dibagikannya kecil misalkan 30% saja, maka potensinya hanya sekitar 23 per lembar. Atau dalam yield sekitar 5,5% sampai dengan 14,5% jika memungkinkan bergantung pada hasil RUPS-nya ya Sobat Invest. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah penurunan laba bersih di kuartal 1 tahun 2025 saat ini. Sekilas pergerakan harga saham KKGI saat ini sedang menguji area trendline dari downtrend yang terjadi dalam 1 tahun ke belakang. Maka bisa perhatikan area harga 410 ke bawah sampai dengan 388 untuk momentum jangka pendeknya. Dari segi akumulasi kenaikan dalam 1 minggu terakhir terlihat ada investor asing CC mengakumulasi di average 401. Sobat Invest perhatikan ke depannya apakah asing ini akan buang barang saat naik atau malah menambah barang pada saat koreksi dekat harga averagenya. Keempat ada saham FWCT atau Wijaya Cahaya Timber akan melaksanakan RUPS pada 17 Juni 2025. Saham ini bagi dividen sejak laba periode 2022. Menariknya pada laba periode 2024 sempat bagi dividen di bulan November 2024, yang berarti ada kemungkinan potensi dividen final pada bulan Juni saat ini. Jika kita hitung potensi dividennya menggunakan EPS tahun 37,03 dan payout rasio 31%, maka berpotensi menghasilkan dividen final sekitar 8,5 per lembar saham karena sudah dikurangi nominal dividen interim, yang berarti jika mengacu pada harga saat ini potensi dividen yield-nya jika akan membagikan dividen final sekitar 5,4%. Sekilas dari daily chartnya saham ini sempat mencapai harga tertingginya lalu setelah itu turun. Untuk momentum jangka pendek perhatikan area support di 147 sampai 153 karena merupakan momentum swing low terakhir sebelum mencetak harga all time high. Dari segi valuasi saham ini ada di price to book value 0,85 kali dan setelah IPO di tahun 2023 sempat menyentuh harga gocap namun saat ini berhasil rally mencetak all time high. Cukup berisiko memang untuk mengambil posisi jangka panjang. Karena dari segi laba bersih kuartal 1 2025 menurun secara Q on Q, tetapi saham ini berhasil mencatatkan growth dalam 2 tahun beruntun pada tahun 2023 dan 2024. Saham lainnya ada saham IPCC akan RUPS pada 17 Juni 2025. Tetapi harga saham ini sudah diapresiasi oleh market dengan kenaikan yang impulsif. Karena laba bersihnya berhasil growth secara year on year maupun secara Q on Q kuartal 1 2025 sehingga potensi dividennya di tahun depan akan menarik. Ditambah lagi dari segi dividen yield terus meningkat setiap tahunnya dan baru membagikan dividen interim 1 kali saja pada bulan Desember. Sehingga pasti pada RUPS akan membahas dividen finalnya yang berpotensi menghasilkan dividen yield sekitar 6,2%. Disclaimer ya Sobat Invest. Untuk harga sahamnya perhatikan saja area momentum di atas ini, karena harga sahamnya sedang rally cukup kencang maka bagi Sobat Invest yang melirik momentum di saham ini fokus pada pergerakan support di area atas saja. Karena kalau kita membahas support di harga area bawah sudah terpaut cukup jauh.
Selanjutnya ada saham CTRA atau Ciputra dari sektor properti akan melaksanakan RUPS pada 17 Juni 2025. Saham ini rutin bagi dividen setiap tahunnya dengan jumlah nominal dividen yang dibagikan terus meningkat dari tahun ke tahun atau dividen growth. Jika kita hitung potensi dividen saham CTRA menggunakan data EPS tahun 2024 dengan payout ratio di tahun 2023 sebesar 21%, maka berpotensi menghasilkan nominal dividen sebesar 24 per lembar atau secara dividen yield sekitar 2,43%. Walaupun cukup kecil secara yield, tetapi ada pertimbangan yang mesti Sobat Invest perhatikan, yaitu kinerja laba bersih secara year on year berhasil bertumbuh dan juga secara Q on Q di kuartal 1 2025 ini meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2024 sehingga memungkinkan secara nominal dividen di tahun berikutnya lebih besar dari tahun ini. Dan juga emiten ini secara valuasi masih sangat masuk akal dengan PBV di angka 0,81. Saham CTRA ini cukup sering ditradingkan dan diakumulasi oleh investor asing. Secara daily chart untuk momentum jangka pendek Sobat Invest bisa perhatikan area 965 sebagai area momentum dan 930 sebagai support terdekat. Tetapi jika mencari area harga yang banyak terjadi volume besar, maka area harga 870 ke bawah merupakan tempat berkumpulnya buying power besar. Dalam 1 bulan terakhir terlihat akumulasi ada di harga rata-rata 982 per lembar, yang berarti jika masih terjadi akumulasi di bawah harga average tersebut bisa jadi potensi low yang cukup menarik untuk pembalikan harga. Disclaimer ya Sobat Invest. Lakukan analisa secara mandiri karena keputusan beli dan jual saham sepenuhnya ada di tangan Anda. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.